Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kata miskin mencakup semua orang yang tertindas dan semua orang yang tergantung pada belas kasihan orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 16 Februari. Hari Minggu biasa, pekan ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyampaikan sabda bahagia kepada kami yang miskin dan lemah ini. Semoga sabda Putra-Mu itu menjadikan kami kaya akan belas kasih dan perhatian kepada mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan menderita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 17, dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ ia berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang kini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang kini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika demi Anak Manusia kamu dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, sebab sesungguhnya besarlah ganjaranmu di surga. Karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang kini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang kini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan hari ini, dalam sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada dua kata kunci yang bisa kita renungkan. Yang pertama, berbahagialah. Yang kedua, kerajaan Allah. Menyatakan seseorang bahagia dalam hidup saat ini berarti mengucapkan selamat atas pemberian yang diterimanya, atas suatu keadaan bahagia yang sedang dialaminya.
Sedangkan menyatakan seseorang bahagia dalam hidup yang akan datang sama artinya dengan memaklumkan sukacita yang akan dialaminya. Sedangkan kerajaan Allah berarti dominasi Allah, dan ini berarti kehendaknya mesti diterima sebagai kriteria yang sejati. Maka Yesus menyampaikan sabda bahagianya kepada para murid, para pendengarnya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Kata miskin mencakup semua orang yang tertindas dan semua orang yang tergantung pada belas kasihan orang. Yesus memberi perhatian kepada mereka dengan berbagai istilah yang kita jumpai dalam setiap karya pelayanan Yesus. Misalnya miskin, buta, lumpuh, pincang, kusta, lapar, sengsara, mereka yang menangis, pendosa, pelacur, pemungut cukai, kerasukan setan, teraniaya, tertindas, terpenjara, yang bebannya terlalu berat, rakyat gembel yang tidak tahu hukum, orang banyak, orang kecil, yang terkecil, yang terakhir, anak-anak atau domba-domba yang hilang dari Israel. Walaupun tergantung pada belas kasihan orang, banyak orang miskin dan tertindas tetap hidup sebagai orang beriman. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mereka bisa begitu? Mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur hari ini. Dengan rasa belas kasih, Yesus solider dengan orang-orang miskin dan tertindas. Meskipun Yesus sendiri dari kalangan orang sederhana. Dengan mengacu sabda bahagia ini, ternyata tokoh yang pernah hidup dan menghidupi sabda bahagia ini adalah Mahatma Gandhi. Ia sangat terkesan dan hidupnya dipengaruhi oleh sabda bahagia Tuhan Yesus ini. Ia menyukai nyanyian Kristiani, ia mencintai ajaran Kristus, dan juga khotbah Kristus di gunung menurut Mahatma Gandhi ini langsung menembus hati nurani. Berbahagialah mereka yang lemah, berbahagialah mereka yang miskin. Bagimu adalah kerajaan Allah. Kasihilah musuhmu, jangan mengumpulkan harta benda di bumi bagi dirimu sendiri. Ajaran-ajaran Kristus inilah yang meresap dalam pandangan hidup Mahatma Gandhi yang ia hidupi di dalam karya-karya pelayanannya. Ajaran Yesus juga menembus hati orang di luar Kristianitas. Maka kita juga ingat akan Mother Teresa dari Kalkuta yang menyatakan dalam refleksi hidupnya, kejahatan yang paling besar adalah tidak mempunyai cinta kasih. Ketidakpedulian yang paling jahat adalah ketidakpedulian kepada sesama yang menderita, yang tersisih, yang tinggal di pinggir jalan, yang miskin, mereka yang sakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kiranya kita semua diajak untuk semakin menghayati sabda bahagia yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Karena di dalamnya
kita diajak untuk sungguh menyadari bahwa Tuhan Allah itu menghendaki kita untuk mengandalkan kekuatannya saja. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam kehidupan kita ini. Kebahagiaan dan berkat dari Allah tergantung bagaimana kita ini yakin dan percaya kepada penyelenggaraannya. Membangun relasi dengan Tuhan yang begitu intens karena kita yakin dan percaya akan penyelenggaraannya. Dan bagaimana kita juga membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, dengan saling mendukung dan berbagi satu sama lain. Maka marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita bisa menjadi pewarta sabda bahagia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.